Cerita novel romantis. Iparku Mantan Cintaku. Bab 39. Bodyguard si wanita kaku. Pagi hari Windini dan Harry menuju basement apartemennya. Windini mengerutkan keningnya saat melihat wanita berkerudung berdiri di depan pintu mobil yang dibelikan oleh Harry kemarin. Sayang, siapa wanita itu? Tanya Windini pada Harry. Ayo aku kenalkan. Sepertinya ia sudah mulai bekerja hari ini, ucap Harry. Selamat pagi Tuan Muda, dan Nyonya Muda, ucap wanita berkerudung yang berdiri tegak. Pagi, perkenalkan ini istri saya. Dan apakah kamu sudah tahu tugas untukmu? Tanya Harry. Sudah Tuan. Bagus kalau begitu. Sayang, aku berangkat dulu ya. Selama aku tidak ada kamu hati-hati, ucap Harry, karena ia harus pergi keluar kota untuk beberapa hari. Iya sayang, kau hati-hati juga. Berapa lama kau di sana? Tanya Windini. Mungkin 3-4 hari, begitu pekerjaannya telah selesai aku pasti langsung pulang, sahut Harry. Kiem, aku pasti akan merindukanmu, ucap Windini. Aku pun sama sayang, ucap Harry mengecup seluruh wajah Windini. Ah, kau ini, malu tahu, bisik Windini pada Harry. Aku tidak peduli, sahut Harry santai yang mendapatkan tatapan tajam Windini. Setelah kepergian Harry, Windini menghampiri ke arah mobil yang diberikan Harry padanya. Hai, mari kita kenalan. Nama saya Windini, nama kamu siapa? Sapa Windini ramah, sambil mengulurkan sebelah tangannya. Nama saya Salwa Nona, sahut Salwa menyambut uluran tangan Windini. Mari Nona, mau berangkat sekarang, ajak Salwa sambil membukakan pintu mobil untuk Windini. Di dalam mobil, Windini terus mengajak berbicara dengan Salwa, namun Salwa hanya menanggapi dengan tersenyum dan sesekali menjawab pertanyaan dari Windini. Cih, aku pikir bodyguard yang akan menemaniku akan menjadi teman yang mengasyikan, tidak sesuai ekspektasinya. Sama saja kakunya dengan suami bunglonku. Apa jangan mereka bersaudara ya, batin Windini. Hai Nona Muda, selamat pagi, sapa Anggi saat bertemu di lobi. Apaan sih Lugi? Protes Windini. Hai kawan, selamat pagi, ucap Nathan. Pagi juga Nat, sahut Windini dan Anggi. Win, siapa tuh cewek? Dari tadi ikutin Elo terus, tanya Nathan. Dia tuh bodyguard gue, sahut Windini. Wow, bener Elo ya Win. Udah jadi Nona Muda sekarang, ucap Anggi. Sekali lagi Elo panggil Nona Muda, gue tarik bibir Elo sampai panjang, dengus Windini. Widih, sadis amat si Elo Win, sahut Anggi, dan perdebatan mereka masih berlanjut. Sedangkan Nathan mendekati Salwa yang terus memperhatikan Windini dari jarak 5 meter karena sesuai permintaan Windini pada Harry. Hai, kenalin gue Nathan, sahabatnya Windini, ucap Nathan mengulurkan sebelah tangannya. Namun Salwa tidak merespon ucapan dari Nathan. Wow, ini cewek datar amat ya. Si Windy dapat dari mana bodyguard sekaku ini?
batin Nathan sambil menggaruk tengkuk lehernya yang tidak gatal. "Woi, Nat, lagi ngapain elo di situ? Pasti mau modusin ya?" teriak Anggi. Nathan hanya menyengir kuda dan kembali menghampiri dua sahabatnya. "Win, elo dapat dari mana bodyguard seperti itu?" tanya Nathan pada Windini. "Gak tahu, suami gue yang cari bodyguardnya." "Kenapa Nat, pasti elo dicuekin ya dengan Salwa?" ucap Windini dengan nada mengejek. "Hehehe, iya Win, tuh cewek kaku banget ya, dia gak respon gue sama sekali," keluh Nathan. "Hahaha, emang enak elo Nat dicuekin," ucap Anggi dengan tawanya. "Hahaha, jangankan elo Nat, dengan gue aja dia seperti itu. Gue udah capek ajak ngobrol tapi dijawab seperlunya aja dengan dia," sahut Windini. "Sialan elo Win, kenapa gak bilang dari tadi, malukan gue dicuekin," ketus Nathan. "Ih, jangan salahin gue, elonya aja main deketin aja," sahut Windini. "Makanya jadi cowok jangan suka modus, akhirnya malu sendiri kan elo, hahaha," ucap Anggi dengan tawanya. "Senang kalian tawain gue," ucap Nathan merajuk. "Udah yuk mulai kerja, udah Nat, tabahkan hatimu," goda Windini. Nathan hanya mendelikan matanya. 3 hari Heri Kusmanto pergi keluar kota untuk mengurus proyek yang sedang berjalan di sana. Di kamar Windini terus menatap layar handphonenya, menunggu Heri memberi kabar padanya karena sejak tadi siang Heri tidak memberi kabar sama sekali dengannya. "Suami, kenapa kamu membuatku cemas seperti ini? Semoga kau di sana baik-baik saja," ucap Windini berbicara sendiri sambil menatap layar handphonenya. Hingga tengah malam Windini belum bisa memejamkan matanya. Ia terus gelisah karena Heri belum memberi kabar dan Windini mencoba menghubunginya namun handphone Heri tidak aktif, dan memutuskan untuk keluar dalam kamar dan pergi menuju dapur untuk membuat coklat panas, berharap bisa merilekskan pikirannya. "Nona, kamu belum tidur?" tanya Salwa menghampiri Windini. Salwa memang tinggal di apartemen Heri untuk bisa menjaga Windini. "Belum, aku tidak bisa tidur." "Kamu sendiri kenapa belum tidur?" tanya Windini. "Sudah Nona, aku haus makanya aku mengambil air minum," sahut Salwa. Salwa, apakah suamiku hari ini menghubungimu?" tanya Windini. "Tidak Nona, kenapa Tuan harus menghubungi saya?" ucap Salwa mengerutkan keningnya. "Sudahlah, lupakan," ucap Windini sambil menyeruput coklat panasnya. Namun pikirannya masih tetap mengkhawatirkan Heri yang menghilang begitu saja. Pagi hari Windini terlihat lesu, seperti tidak bersemangat memulai aktivitasnya. Ia semalam hanya tertidur 2 jam saja. Pikirannya sudah semakin mengkhawatirkan keberadaan Heri yang tidak kunjung mengabarinya hingga sampai saat ini handphonenya pun belum aktif juga. Windini mencoba menghubungi Forsite untuk menanyakan keberadaan Heri. "Halo kakak ipar, ada apa menghubungiku pagi-pagi?" ucap Forsite di seberang telepon. "Halo juga For. Aku mau tanya, apakah kakakmu memberi kabar padamu?" tanya Windini di seberang telepon. "Waktu kemarin siang,
Kak Heri sempat menelponku, menanyakan perusahaan. Sahut Forsite. Tapi kenapa denganku ia tidak menelpon? Apakah ia marah denganku? Tapi tidak mungkin, terakhir kita telpone kita biasa saja malah saling kangenan. Batin Windini. Halo, kakak ipar kamu masih ada di situ? Tanya Forsite karena tidak mendengar Windini bicara. Sontak membuat Windini terkejut membuyarkan lamunannya. Kim, ya For. Apa kakakmu bilang kapan ia akan pulang? Tanya Windini lagi. Ya, dia bilang kalau tadi malam ia akan pulang Kak. Memang Kak Heri belum sampai? Tanya Forsite. Dan saat Windini menelpon Forsite, dengan tidak sengaja Windini melihat layar televisi yang menyiarkan bahwa ada pesawat yang terjatuh tadi malam di laut akibat cuaca buruk. Sontak membuat Windini terkejut dan tanpa sadar menjatuhkan handphonenya yang ia pegang dan terduduk lemas di atas sofa. Air matanya sudah membasahi pipinya. Perasaannya sudah berkecamuk tidak karuan. Lanjut ke bab 40.